Bapak Ibu, terima kasih. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia, tetap semangat. Banyak di antara kita yang sekarang sedang berada dalam masa isolasi karena terpapar COVID-19. Semoga tetap semangat dan cepat kembali pulih seperti sedia kala. Jadi malam ini kembali kita lanjutkan sesi Sairama yang ke-48. Mari bersama-sama kita sambut Profesor Suresh Gowin. Sairam, Prof. Sairam. Para bakta sekalian, Sairam dengan limpah kurnia Bhagawan Baba, kita sekali lagi dapat peluang untuk berjumpa di Sairama, sesi Sairama dengan para bakta sekalian di Indonesia. Terima kasih kerana kita bertuah kerana bertemu bersama-sama. Kita tinjau, kita menganalisakan ajaran Sati Sai Baba khas untuk mendapat lebih kebahagiaan di dalam kehidupan kita supaya kita boleh dapat hidup dengan begitu bahagia, mesra dan dengan begitu sejati. So di dalam minggu lepas ini, adakah siapa-siapa yang ada banyak pengalaman ke nak bagi tahu kita apa sudah jadi dan sebagainya? Oke, seperti biasa Bapak Ibu, Prof. Suresh memberikan kita kesempatan untuk menyampaikan pengalaman dan atau mengajukan pertanyaan tentang apa yang kita alami selama minggu ini, perjalanan spiritual kita selama minggu ini. Jadi minggu lalu kita bahas tentang 4 kemurnian yang harus kita jaga, yaitu kemurnian tempat, kemurnian perasaan, kemurnian tubuh, dan kemurnian batin. Kita baru sampai di kemurnian perasaan ya. Tapi sekarang kita boleh berbagi, ada yang bertanya atau bagi pengalaman selama ini, silakan Bapak Ibu. Boleh di chat box juga boleh, sampaikan. Kita senang sekali, kita bebas bertanya dengan ahlinya. Dengan Prof. Suresh yang selalu sedia dengan sabar menjawab semua pertanyaan, menyingkirkan semua keraguan-raguan yang ada di hati kita. Nah, jika belum ada dari Bapak Ibu boleh bertanya apa saja ya. Saya mulai aja dulu dengan pertanyaan ya, Prof ya. Sairam, Prof. Suresh, saya nggak dengar audio-nya. Boleh. Ya, boleh. Ya. Oke. Prof. Suresh, saya mau bertanya tentang bagaimana cara kita mengatasi kebosanan dalam menjalani spiritual. Adakah istilah kebosanan dalam spiritual atau kejenuhan atau mungkin disebut periode gelap dalam perjalanan spiritual kita? Bagaimana kita mengatasi? Kebosanan itu ialah satu tanda yang baik. Artinya, bila kita datang daripada dunia di luar, tiba-tiba sebab di kita ini dengar pasal Bhagawan Baba, jadi kita masuk tiba-tiba bajan merupakan satu kegiatan yang luar biasa. Kita dapat pengalaman yang daripada bajan. Kemudian kita terus datang ke center, kita buat. Tapi pada satu masa, kita akan juga rasa bosan. Apa pasal kita rasa bosan ialah kesedaran kita sudah naik tinggi, menjadi tinggi. Bila kesedaran menjadi tinggi, apa yang kita main menjadi bosan. Macam anak-anak budak-budak kecil. Kalau kita bagi dia main satu teddy bear, for example, atau suatu toy ataupun satu kapal terbang, dia memang suka, dia akan. Tetapi apabila kesedaran, bila dia sudah jadi matang, bila dia sudah jadi usia, maka kapal terbang itu, permainan dengan kapal terbang itu menjadi bosan. So sama dengan itu, apabila kita selalu pergi ke satu Bapak Ibu tempat. dengar suara Prof. Suresh? Dengar dengan jelas, Mode. Jelas. Ya, silakan. Jelas, Mode, jelas.
Okey, jadi bila kita selalu ke center, kita buat bajan dan sebagainya, ada satu masa ketika tu kita akan rasa bosan. Apa ini minggu-minggu kita datang center, minggu-minggu banyak sama lagu, minggu-minggu kita jumpa orang biasa. Ini ialah satu kejadian semula jadi. Itu sebab bila kita sudah jadi bosan, jangan kita salahkan aktiviti. Sebab kita juga harus lihat, oh saya sudah rasa ini bosan. Apakah yang sebenarnya saya harus buat? Inilah artinya kesedaran saya sudah menjadi lebih tinggi. Jadi soalan kita mesti tukar. Dulu mengapa saya datang center? Saya pergi ke center untuk dapat kebahagiaan. Saya ingin menikmati bajan. Ini jadi soalan. Jadi saya tukar soalan. Apa tu? Soalan saya sudah menjadi lebih tukar kepada bagaimanakah saya harus sumbang kepada center untuk mendapatkan lebih kebahagiaan. Jadi kalau saya sudah tukar soalan itu, artinya saya tidak rasa bosan lagi. So, jadi saya menjadi lebih aktif. Saya lah yang membawa banyak peluang kepada para bakta sekalian untuk mendalamkan lagi spiritual mereka dan sebagainya. Jadi kita tukar peranan kita. Bila kita tukar peranan kita dan teruskan aktiviti sebagai leader ke spiritual coordinator ke apa ke dan sebagainya, itu pun kita akan jadi bosan. Dalam perkara itu, bila kita jadi bosan, ini juga merupakan satu tanda untuk tukar itu soalan. Apalagikah saya harus buat untuk mendalamkan spiritual? Ya betul lah, saya tak baca buku spiritual, saya tak baca wahini, saya tak baca semua ini. Jadi perlu saya baca buku ini, hafal buku itu dan tahu dan erti apakah suami ajaran. Jadi bila saya mendalamkan lagi itu, kesedaran menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi. Terus saya buat. Jadi bosan artinya tahap kita, platform yang kita berdiri itu harus tukar. Itu sahaja. Itu sudah menjadi satu tanda bahawa kita mesti naik ke satu platform yang lebih tinggi dan lebih akan memberikan kita kebahagiaan. Akhirnya kita dapatkan satu tahap di mana, oh saya tidak tahu, saya mesti buat meditasi. So jadi meditasi menjadi lebih hangat dan meditasi itulah memberikan kita gambaran yang lebih keseluruhan dan sebagainya. So inilah cara bagaimana seorang individu boleh bertambah menjadi seorang spiritual dan juga mendalamkan lagi pengalaman masing-masing supaya mereka dapat menikmati kebahagiaan yang lebih besar. Sister Sumarini sudah. Ram, Sister Sumarini sepertinya gangguan signal, Prof. Oke. Oke, Bapak Ibu yang lainnya ada yang mungkin masih punya keraguan atau hal-hal yang mengganjal, monggo silahkan disampaikan ke Prof. Suresh. Sairam, brother. Iya, Sairam, Prof. Suresh, selamat malam. Selamat malam, Sairam. Iya, Prof. Ini share sedikit pengalaman, Prof. Di tempat kerja, lagi-lagi ini di tempat kerja, Prof. Seperti Profesor pernah bilang tentang bekerja tapi hasilnya serahkan semua pada Bhagawan. Nah, hari ini sebenarnya ini bukan hari ini ya, beberapa minggu yang lalu kita ditargetkan, Prof. Ya, ditargetkan harus hari ini selesai proyeknya, Prof. Nah, saya tetap ada effort sambil saya nama smarana, Prof. Setiap ada instruksi tetap nama smarana, tetap karena proyek ini ada second party, Prof. Jadi saya tetap harus follow up gitu, Prof. Nah, tepat hari ini proyek itu finish, Prof. Saya terima kasih kepada Bhagawan. Harusnya memang kalau dari hitungan-hitungan belum bisa finish, tapi Bhagawan telah menolong kami hari ini. Thank you Bhagawan, terima kasih Prof atas advice-nya. Sairam. Sairam, terima kasih. Sairam, terima kasih Bro Perkas, terima kasih. Bapak Ibu yang lain mungkin punya pengalaman bagus, biar kita saling menyemangati ya di grup Sairama ini. Biar semuanya semangat untuk melakukan sadhana.
Ya itulah tujuan kita satsang ini ya. Kalau lagi malas, lagi down, kita bisa mendengar sharing dari teman-teman yang lain, itu akan menambah semangat kita. Silakan Bapak Ibu. Sepertinya belum ada, Prof. Om Saira. Sister sudah balik. Saya hilang tadi. Oke. Aduh, maafin nih, Prof. Oke, saya putus. Oke, Prof. Kita tadi bahas tentang kebosanan. Kadang-kadang kita begini, Prof. Saya pernah dengar, tapi saya juga tidak mengerti cara berpikir teman-teman yang bilang bahwa tidak mendapatkan apa-apa dari begawan, sehingga dia pindah cari guru yang lain. Ya. So, kalau kita punya kepercayaan kepada sesuatu hanya untuk mendapatkan sesuatu, artinya ini bukan kepercayaan. Ini bukan sebenarnya erti kepercayaan. Kepercayaan hanya untuk dapatkan sesuatu tidak artinya ini kepercayaan. So, artinya apa yang sebenarnya yang kita maksudkan ialah kepercayaan kepada seseorang itu haruslah sehingga apa yang terjadi kepada kita, dapatkah tak dapat, kita mesti terus mempercayai kepadanya. So, example, kalau kita percaya kepada ibu, dan ibu pada satu hari tak bagi makanan, bukan kita mau tukar ibu kita. Kita dengan ibu kita sebab kita percaya kepada ibu kita, ini ibu kita. Jadi seorang guru yang datang di dalam kehidupan kita, haruslah kita percaya sehingga kita tahu bahawa apa-apa yang kita mendapat, apa-apa pengalaman yang diberikan hanya untuk kebaikan saya saja. Jadi kalau saya minta dan tidak dapat, artinya guru itu sangat sayang kepada saya. Sebab apa kalau saya minta sesuatu dan saya dapat ikan itu, mungkin pada masa itu tidak bagus, tidak baik. Maka saya tidak dapatkan itu. So, guru tahu bila kita diberikan, dia tahu apa yang harus diberikan. So, kita mesti ada kepercayaan kepada guru kita bahawa dia tahu semua pasal kita. Dan surrender kepada guru supaya kita berikan guru kita peluang untuk memberikan apa-apa pengalaman yang apa yang guru mau, bukan apa yang kita mau. Selalunya kepercayaan kepada sesuatu ataupun doa kita ialah selalu kita minta sesuatu. Dan kita tidak berikan peluang kepada guru kita untuk mendoakan doa kita ataupun tunaikan doa kita seikut hati guru, bukan ikut hati para bakta. Ya, Sairam, terima kasih banyak, Prof. Jadi ibaratnya kita sama dengan menggali sumur ya, Prof ya. Kita gali 1 meter, nggak ketemu air, pindah lagi 1 meter. Jadi terus menggali. Kalau kita gali satu tempat, kita gabung, kita dapetin 12 meter, sudah ketemu air ya. Ya, mesti sabar. Kalau kita ada perangai macam itu di dalam kehidupan kita, kita boleh dapat banyak guru. Sebab satu guru mungkin tak bagi, satu lagi. Jadi kita guru shopping. Guru shopping artinya kita pergi shopping untuk cari guru shopping, cari guru yang akan memberikan kita semua. Itu satu attitude yang tidak baik. Ini tidak akan memberikan apa-apa hasil kepada kita. Tetapi apabila kita sudah percaya kepada sesuatu dan kita terus mendedikasikan masa tenaga hanya untuk guru itu, kita akan menikmati segalanya daripada kaki guru kita. Ya, Sairam, terima kasih banyak, Prof. Suresh. Terima kasih. Bisa minta tolong. Om Sairam, boleh bertanya tentang Mas Mila? Oh, oke. Ya, silakan Bro Perkas. Sairam, Prof. Saya mau tanya tentang ini nama Smarana. Seberapa kuat nama Smarana itu atau the power of nama Smarana, Prof? Dan apa indikasinya kalau kita sudah menerima dampak atau efek terhadap nama Smarana itu, Prof? So, nama Smarana sebenarnya ialah satu tool sahaja, satu approach sahaja, satu metodologi sahaja
ini tidak bergantung kepada berapa kuat yang kita sebutkan nama itu atau berapa lama yang kita pegang japamala kita dan sebagainya. Hanya satu sahaja. Apabila kita buat japa, kita hanya boleh rasa rama-rama, suami-suami, rama-rama. Kita boleh menghayati rupa Rama. Kita boleh rasa apa yang Sri Rama rasa. Kita boleh nampak wajah dia. Jadi daripada apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang kita persepsi, semua menjadi Sri Rama. So bukan tergantung kepada berapa kuat kita baca itu, tetapi bergantung kepada perasaan kita. Perasaan itulah yang akan menyatukan kita dengan siapa yang kita doa. Matlamat kita buat seperti ini ialah untuk menghilangkan identiti kita. So sekarang saya Suresh ambil itu japamala dan terus cakap pada japamala Sri Rama, Rama Rama Om Namo Ya Namaha, Om Sri Rama Ya Namaha, Om Sri Rama Ya. Jadi bila kita selalu fikir pasal Sri Rama, kita selalu tengok dia punya disiplin, kita lihat bahawa dia dharma serupa, tiba-tiba Suresh tak ada. Jadi bahawa saya ialah sudah identify dengan Sri Rama, saya hilangkan diri saya dan terus menyatu kepada objek yang saya sembah. Bila saya buat sedemikian, perasaan saya menjadi begitu baik, begitu nyaman, begitu tidak rasa apa-apa pun. Semasa itu kita boleh rasa bahawa kita sudah masuk ke satu alam yang luar biasa. Di situlah terlihat satu zon yang begitu nyaman sekali. Bila kita berada di sana, kita jarang mau datang balik. Kita rasa begitu kuat semangat, begitu semua begitu murni dan sebagainya. Inilah end result ataupun end outcome. Inilah keputusan japamala ini. So artinya bila kita buat japamala, perangai kita akan mesti tukar, wajah kita mesti akan tukar, perasaan kita akan tukar, persepsi kita akan tukar. Inilah dia punya outcome. Jadi orang ramai saya buat tahu 20,000 kali saya sebutkan nama, 31,000 kali saya sebutkan nama, daripada pagi sampai malam saya buat itu. Itu semua tidak okey itu baik, tetapi apa yang maksudkan ialah tidak kisah berapa lama you buat, tidak kisah berapa panjang you buat, berapa kisah berapa nombor yang you buat, tapi yang penting sekali bila kita buat, kita ada satu kaitan dengan perasaan yang begitu murni sehingga kan boleh hilang diri, sehingga kan kita boleh satu dengan objek yang kita buat doa itu. Artinya kualitinya nama Smarana itu ya Prof ya? Ya, quality yang kita buat. Ya, dan kita yang merasakan indikator keberhasilannya ada di dalam hati kita ya, Prof ya. Ya. Pak Prof. Ya, saya Pak Komang, silakan Pak. Saya kan sering nama semarannya dengan Om apa? Sairam. Dan memang terus Om Sairam. Oke. Om Sairam. Saya mantap. Pada saat kadang-kadang tertidur, mobil ini lubang, langsung teriak Om Sairam itu sering seperti itu. Prof, gitu istilahnya memang kebiasaan mengucap Om Sairam itu, saya tabrakan juga dulu mengucapin itu gitu, kita bisa selamat gitu, Prof. Gitu. Ya. Itu mungkin pengalaman saya, Prof. Ya, bagus. Tiap-tiap orang yang buat nama Smarana mesti ada pengalaman dia masing-masing. Tapi yang penting sekali adalah pengalaman apa-apa yang kita buat, kita ada transformasikan akhlak kita ataupun transformasikan diri kita dengan nilai-nilai murni. Ya. Terima kasih Pak Komang sharing pengalamannya. Ada sister yang lain ada yang mungkin mau berbagi dari pengalaman teman kita bisa belajar bahwa nyata ya the power of nama Smarana. Om Sairam. Om Sairam, sister silakan. Om Sairam, Prof Suresh dan para bakta sekalian. Ya,
Saya mohon izin bertanya. Lagi-lagi bertanya tentang karma, Prof. Oke, namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan apa yang saya pahami tentang karma ini, bahwa ada 2 jenis karma, yaitu subha karma dan asubha karma. Asubha karma ini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu akarma dan wikarma. Yang ingin saya tanyakan adalah mengapa biasanya itu orang atau saya sendiri itu merasa belum berbuat apa-apa, tapi merasa sudah berbuat banyak gitu. Contohnya nih, misalkan saya baru saja mendapatkan sebuah resep kue, tapi saya merasa bahwa saya sudah akan jago sekali membuat kue ini. Padahal ketika saya mencoba, kue itu bantat lah, maksudnya belum berhasil lah gitu. Saya harus mengulang dan mengulang terus agar saya menjadi berhasil. Nah, begitu pula dengan misalkan melakukan doa, meditasi dan sebagainya. Saya baru melakukan beberapa kali, tetapi cenderung udah merasa melakukan banyak. Nah, sebenarnya pertanyaan saya lagi adalah faktor apa sih dalam diri itu yang menyebabkan kita itu merasa sudah berbuat banyak, padahal sebenarnya setelah dikaji lebih dalam dalam diri sebenarnya belum melakukan apa-apa. Nah, bagaimana caranya keluar dari hal yang seperti ini, Prof? Terima kasih. Terima kasih. Jadi ini satu soalan yang baik dan saya seharusnya ucapkan tanya kerana bukan banyak orang boleh dapat kesan ini pun. Inilah orang bagi tahu bahawa perubahan yang begitu subtle ataupun begitu kecil, tapi kerana pun boleh saudara ibu boleh dapat mengesannya supaya kita dapat mengubah dan mentransformasikan diri kita. So ini merupakan satu berita yang baik. Ini satu. 2 pula, apabila kita sudah buat sesuatu tetapi kita rasa begitu baik sekali, terlalu kita lihat bahawa di sinilah kita harus buat meditasi dengan lebih banyak lagi. Kita harus baca buku Satisai Wahini dengan lebih banyak lagi. Kita harus masuk ke bajan hall dan buat bajan dan sebagainya dengan lebih banyak lagi. Kita haruslah pergi buat sewa dengan lebih banyak lagi. Jadi bila kita sudah meningkatkan kesedaran kita, maka kesedaran itulah yang akan memberikan kita ilmu bahawa apa yang saya buat ini setakat itu sahaja. So jadi saya haruslah memperbaiki lagi ataupun memperluaskan lagi ataupun melaksanakan banyak lagi kegiatan kerana kebijaksanaan saya memberikan saya satu hala tuju yang baik sekali. So apa yang kita harus buat ialah meningkatkan segala yoga yang kita diajar melalui 9 Code of Conduct supaya kita dapat mendalamkan lagi pengalaman kita. Dan daripada pengalaman itu kita boleh self-regulate, orang cakap kita boleh fikir balik apakah yang sebenarnya yang kita buat dan apa yang kita belum buat. So di dalam bahasa Inggeris orang cakap self-delusion. Self-delusion, apa bahasa Indonesia self-delusion? Self-delusion, delusi, ayu apa ya pasnya? Delusi itu? Menghayal sendiri. Nah, menghayal sendiri ya. Ya, so ini banyak berlaku kepada bukan 1-2 orang, banyak orang ada fikiran seperti ini, buat sesuatu tetapi ada orang buat banyak tapi dia selalu rasa tak buat banyak. Dia macam tu, dia buat banyak tapi selalu fikir bahawa saya tak ada buat apa-apa. Ada orang buat sedikit tapi dia fikir bahawa dia sudah capai banyak. Ini dalam pengkhayalan self-delusion. So self-delusion kalau nak betulkan hanya dengan menceburi diri dalam 4 kegiatan yoga itu yang telah pun disebut di dalam 9 Code of Conduct, 9 Code of Conduct, iaitu
Bajan, sewa, baca lagi buku suami dan mendalamkan lagi pengalaman di dalam spiritual. Lama kelamahan kita akan dapat membetulkan this self-khayalan ini. Oke, Saira. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kita mesti bebaskan diri dari self delusion ya, Prof ya. Betul. Ya, dari situ kita tahu realnya kita sudah sampai di mana ya. Ya. Ya, saya mohon maaf gangguan koneksi, saya off-kan video. Oke, Bapak Ibu yang lain yang mau sharing atau bertanya sebelum kita lanjut. Tante, saya mau bertanya, gimana supaya kita bisa memurnikan hati? Oh, Saira, ini benar pertanyaan Persat. Hebat sekali. Wah, oke, sekarang Uncle Suresh jawab ya. Ya, apa dia punya soal? Tak dengar. Soalan itu? How to purify our heart. Okay, so ini senang saja. So kalau kita lihat dalam tangki air sudah kotor. Jadi bila tangki air sudah kotor, air nampak tidak jernih, air tidak nampak murni. Apa yang kita buat? Kita tambah lagi air yang murni, air yang bersih. Kita menambahkan air yang bersih. Apa akan terjadi? Air yang kotor itu akan terus keluar dan sekali lagi tangki itu menjadi bersih juga. Ini satu cara, iaitu kita menambahkan kegiatan baik. Kita buat level sewol. Kita suka kepada banyak orang. Kita buat perkhidmatan kepada banyak. Kita layan kepada banyak orang. Kita help ever, hurt never. Kita tidak buat apa-apa kepada orang lain. Jadi bila kita selalu buat perkara seperti ini ibaratkan seperti menambahkan air bersih kepada tangki yang mempunyai air kotor. Satu hari air kotor itu akan terus naik atas dan terus keluar. So penambahan aktiviti-aktiviti yang memberikan kita kebahagiaan, especially aktiviti-aktiviti positif, akan terus keluarkan aktiviti negatif. Ini satu cara yang begitu baik. Satu lagi cara ialah apabila kita selalu buat perkara, jangan kita fikir bahawa saya yang buat, saya harus buat. Bila saya selalu fikir balik kepada saya, maka ini juga akan mencemari ataupun mengkotorkan kemuliaan ini ataupun mencemari kemuliaan. Jadi bila kita buat apa-apa di dalam dunia, kita harus fikir bahawa ini bukan saya, ini satu suami. Ini bukan saya, inilah Tuhan. Jadi kita menjadi satu alat sahaja di dalam dunia ini dan terus hidup kerana kita berdedikasi kepada suami. So inilah cara-cara bagaimana kita dapat memurnikan. Ketiga pula, selalu apabila kita buat daripada pagi sahaja kita bangun, oh Tuhan, terima kasihlah kerana beri saya satu lagi hari yang mulia supaya saya boleh dapat buat apa-apa segala kegiatan untuk suami. Kemudian bila kita makan, kita sebut prayers, kita doa. Lepas tu bila kita pergi sekolah, kita juga doa. Terima kasihlah memberikan saya satu peluang untuk datang ke sekolah. Terima kasihlah kerana beri cikgu-cikgu yang guru-guru untuk mengajar kepada saya. Terima kasihlah kerana saya dapat kawan-kawan yang baik. Bila kita bersyukur seperti ini, artinya juga kita menjadi lebih murni. Bila kita balik ke rumah, kita buat sedikit rehat dan terus buat kerja rumah. Jadi itu masa itu kita fikir balik kepada tanggungjawab kita. Kita tahu bahawa exam akan datang, kita belajar dengan kuat. Ini juga yang akan menambahkan kemurnian kerana kita bertanggungjawab kepada apa yang kita harus buat. Kemudian sebelah petang, kita bersama dengan ibu bapa, kita berdoa bahawa ibu bapa mestilah sihat, kita berdoa bahawa keluarga sihat. Semua kegiatan seperti ini akan memurnikan hati kita. Dan sebelum tidur, kita juga cakap, terima kasihlah Tuhan kerana beri saya satu hari yang begitu baik sekali. Terima kasih. Saya harapkan esok pun hari yang baik sahaja. Terima kasih dan terus kita hidup, kita tidur dan kita harap bahawa
kita dapat mimpi yang baik, ataupun kita dapat tidur yang lena supaya kita boleh menghadapi cabaran yang baik untuk hari esok. Jadi proses-proses ini yang saya sebut tadi ialah proses-proses yang dapat memurnikan hati kita. Wah, Sairam, terima kasih banyak Prof. Suresh. Terima kasih banyak Persat. Itu dalam sekali pertanyaannya. Wah, jadi saya pejamkan mata, saya hayati penjelasan Prof. Suresh. Jadi mulai mengawali hari, mulai buka mata, kita ingat Bhagawan, kita ajak Bhagawan dalam setiap aktivitas kita, mau makan, mau kerja, mau belajar, mau apa saja, mandi juga. Semuanya sampai akhir hari kita doa lagi, serahkan sama Bhagawan, doakan semuanya. Jadi itu pasti akan membuat kita semakin hari semakin murni. Tinggal sekarang dilakukan. Wah, indah sekali. Ini Persat dikirim Bhagawan agar bertanya hal-hal yang praktikal begini ya. Terima kasih sekali lagi. Sairam. Persat. Oke, barangkali sekarang kita bisa lanjut ke materi, Prof. Boleh. Ya, Sis Ayu silakan. Boleh baca. Ya. Sekarang lanjut kita ke kemurnian badan. Apakah yang dimaksud dengan kemurnian badan? Engkau sebaiknya melayani setiap orang dengan perasaan bahwa Tuhan berstana di dalam diri mereka. Bantulah mereka dengan segala cara yang mungkin. Pahami kebutuhan mereka terkait dengan makanan dan tempat tinggal. Ini adalah atau makna dan metode untuk mencapai kemurnian badan. Ya. Sebenarnya ini begitu baik sekali sebab bila kita ingin menjaga kemurnian badan, kita mesti faham bahawa badan itu merupakan kontainer. Badan itulah yang mempunyai satu kuasa untuk menenangi fikiran, mendapatkan intellectualism dan juga spiritual kita. Badan itulah yang mengandungi spiritual kita. Jadi ini merupakan satu kotak, macam kotak harus dijaga kalau tidak memelihara apa yang ada di dalam kotak. So badan itu haruslah dipercayai, haruslah dijaga dengan begitu baik. Kerana di dalam badan itulah yang mempunyai segala sistem yang akan membawa kita sampai kita akhir. Jadi yang pertama sekali kita kena jaga makanan. Janganlah kalau kita nak makan, janganlah makan sampai perut kita begitu penuh sekali. Ada orang saya tak tahu macam mana dia makan nasi 2 pinggan, 3 pinggan, makan ini, makan itu. Kemudian dia cakap, macam tu bunyi keluar sebab dia begitu penuh. So, sampai tak boleh bangun daripada meja, begitu penuh sekali. Dan bila kita sudah makan seperti ini, maka kita sebenarnya akan lama-kelamaan ini tidak baik untuk badan. So, bila suami bagi tahu kita bahawa kita harus makan dan kita ada lagi tempat di dalam perut kita, kita fikir bahawa kita boleh makan sikit lagi, masa itulah kita harus bangun daripada meja kita, daripada kerusi kita. So artinya ada sedikit tempat lagi tetapi masa itulah kita harus berhentikan semua makanan. So dengan ini bila kita bangun daripada tempat makan kita pun rasa selesa dan tempat itu diberikan peluang untuk kita punya digestion how you say dalam bahasa Indonesia, pencernaan. Pencernaan. So pencernaan akan berlaku dengan begitu baik sekali kalau kita beri peluang kepada proses itu. Tapi apabila kita makan ini, makan itu, makan breakfast pun makan nasi lemak itu begitu banyak dan kita akan fikir kita selalu akan merasa tidur. Lepas itu kita minum air susu yang begitu manis. So benda-benda yang macam itu kita akan merosakkan kesihatan kita.
kemudian kita makan tengah hari, makan dengan minyak yang begitu tak masak dan sebagainya, maka ini semua akan mengakibatkan kesakitan bukan pada sekarang, tapi apabila usia kita 60 tahun dan sebagainya, kita akan mula merasai kesakitan. So, kita perlu jaga cara kita makan dan juga apa yang kita makan. So, kalau vegetarian, kita kurangkan makan non-vegetarian dan makan lebih banyak sayur dan sebagainya supaya kita selalu rasa satwik di dalam pemikiran kita. Kemudian satu lagi cara bagaimana badan itu boleh dijaga ialah di dalam exercise. Saya tidak tahu dalam kumpulan di sini para bakta sekalian, hari-hari ada buat exercise tak? Saya tak tahu. Yang suka olahraga. Wow, suka olahraga, bagus. Yang lain semua? Yang lain ada? Yang lain boleh jawab Bapak Ibu, olahraga apa? Bligong tuh tenis tiap hari. Jogging. Jogging, ya. Hari-hari buat jogging. Setiap sore yang Prof, selepas mau pulang kerja, ambil waktu kira-kira setengah jam sampai 45 menit jogging jalan. Bagus. Jadi kita perlu beri badan kita satu peluang untuk bersenam, kerana kalau kita tidak buat demikian, maka badan itu akan rasa comfortable, too comfort, dan semasa itulah kita akan, bila kita tua nanti sakit otot dan sebagainya. So, jadi kalau kita betul-betul ada fikir bahawa Tuhan bertanah di dalam diri kita, maka kita harus beri kepentingan kepada badan. So, bila kita beri kepentingan, okey, jangan minum arak, jangan isap rokok, jangan buat. So, kita buat apa-apa perkara di mana yang baik, yang di mana kita buat di Pershanti Nilayam, di depan suami. Jadi, bila kita tidak suka buat itu, mengapa kita pula suka buat sesuatu itu di sini? Kerana kita fikir di sini suami tidak ada. Tetapi di mana-mana para bakta ada, itulah Pershanti Nilayam. Bila kita pergi ke pejabat, itu pejabat ialah Pershanti Nilayam. Sebab Pershanti Nilayam ada di dalam hati kita. So, mana-mana kita pergi ke satu restoran dengan kawan-kawan, diorang semua ajak kita minum arak. Dan kita fikir kita boleh, tidak ada masalah. Tapi masa itu, adakah kita fikir bahawa Tuhan bertanah di dalam diri kita? Adakah kita fikir bahawa Tuhan bertanah di dalam? Kalau kita betul-betul rasa bahawa Tuhan bertanah, maka kita tidak akan minum, maka kita tidak akan isap, maka kita tidak akan buat sesuatu yang melanggar apa yang Tuhan mahu. Betul tak? Jadi kemurnian badan artinya kita betul-betul harus jaganya supaya kita boleh menghayati atma kita. Inilah maksud apa yang dimaksudkan di sini. Tetapi kita buat bajan, kita buat apa-apa, tapi kita tidak menghargai badan kita. Kita tidak begitu. Satu lagi cara bagaimana kita harus menghargai badan kita ialah cuba kita tidur dengan lena. Ada orang tidur pun mungkin tak lena. Dia tidur lambat, bangun awal, bukan 7-6 jam dan sebagainya. Maka ini akan bagi banyak stres kepada itu. So, inilah cara-cara bagaimana kita harus jaga kemurnian hidup badan kita. Iya, jadi 3 poin jaga kemurnian badan kita adalah menjaga makanan, jaga olahraga yang teratur, serta tidur yang nyenyak. Jadi kemarin kita juga sempat bahas ya Prof ya, indikator kita meningkat secara spiritual adalah bila kita bisa menjaga pola makan dan kita bisa lihat tidur kita lena ya, nyenyak ya Prof ya. Nah, kita mesti beri kepentingan kepada tidur. Selalu banyak orang fikir pasal hidup, pasal apa yang kita buat di dalam masa kita kerja dan sebagainya. Tapi bila kita balik rumah, kita lupa cakap pasal tidur. Bila kita tidur, cakap tidur di dalam satu tempat yang baik, tidur di dalam satu kawasan yang baik. Tidur bukan ada bilik televisyen dan sebagainya. Bukan dalam ada laptop di atas bantal untuk tidur. So semalam masa-masa kita tidur,
kita mesti beri kepentingan kepada ketiga. Ya, Sairam. Terima kasih, Prof. Ya, oke. Sekarang tadi Prof. Suresh kebetulan memberikan contoh tentang seperti bagaimana kita menjaga badan seperti saat kita berada di Prasanti Nilayam. Jadi saya teringat kita semua pasti kebanyakan sudah pernah ke Prasanti Nilayam. Dan ketika kita berada di sana kita rasakan begitu damai, begitu indah. Tapi begitu kita pulang, seakan-akan keluar dari gerbang Prasanti saja, kita sudah kehilangan Prasanti. Dan ternyata banyak orang yang mengalami hal yang sama. Jadi pergi ke Prasanti supaya melepas semua beban yang ada di rumah, kemudian cari damai di Prasanti. Kemudian tapi pulangnya di Prasanti ya damai, tapi ketika pulang balik lagi. Kenapa hal-hal seperti ini terjadi di kebanyakan kita, Prof? Kita kembali seperti tidak membawa Prasanti itu kemudian dalam keseharian kita. Sebab kita fikir Prasanti Nilayam ialah satu tempat di mana suami berada. Iaitu di Puttaparthi, nama itu Prasanti Nilayam. So kita berikan, mana you pergi? Saya pergi Prasanti Nilayam. Jadi ini merupakan alamat di mana Bhagawan hidup ataupun Bhagawan tinggal. Tetapi kita tak fikir bahawa Prasanti Nilayam bukan satu tempat di sana. Prasanti Nilayam ialah di tempat hati kita. Dan di situlah suami berada. Bukan di Puttaparthi ataupun India. Di dalam hati kita. Jadi kita mesti sedar perkara ini. Bila kita sedar tentang perkara ini, maka kegiatan kita akan mempunyai satu halat tuju yang lebih makna dan arti supaya kita boleh dapat rasa kebahagiaan. Mengapa? Prasanti Nilayam kita bersama dengan kita Prasanti Nilayam. Jadi inilah sebab-sebab mengapa kita fikirkan ini dan buat sesuatu yang apa yang suami suka pada kita. Jadi inilah kehidupan. So, dulu saya hidup kerana apa yang saya suka saya buat. So spiritual ialah saya sekarang hidup bukan apa yang saya suka. Saya hidup kerana apa yang Bhagawan Bapa suka. Jadi bila kita pergi kepada arah seperti itu, maka kita akan dapat apa yang suami suka dan kalau kita boleh hidup seperti apa yang suami mahu, maka kita akan dapat kebahagiaan dan kita boleh dapat kemesraan dan sebagainya. Tetapi apabila kita hanya ikut apa yang kita mahu dan kita fikir apa yang inilah kehidupan saya, maka mulalah kita berasa bahawa pengalaman kadang-kadang menjadi pahit, mungkin kita tidak akan rasa hati yang. Ya, terima kasih banyak, Prof. Jadi kita mesti imbangi dengan melaksanakan apa yang suami ajarkan sehingga Prasanti itu kita bisa bawa di hati, ya, Prof, ya. 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 Boleh lanjut satu pertanyaan lagi, Prof. Boleh. Ini pengalaman, ya, pengalaman pribadi, Prof. Kalau saya sendiri, saya merasa pergi ke Prasanti Nilayam itu banyak sekali recharge energi spiritual di dalam diri. Kemudian ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa karena Bhagawan sudah Maha Samadhi, jadi untuk apa kita ke Prasanti Nilayam, toh Prasanti ada di dalam diri gitu. Jadi kemudian tidak ada lagi semangat untuk ke Prasanti. Tapi saya berbeda, saya masih tetap dan selalu rindu tentang Prasanti Nilayam. Nah, bagaimana tentang hal itu? Saya sih tidak memperdebatkan, itu kan pendapat masing-masing orang, tidak apa-apa. Tetapi saya merasakan Maha Samadhi Bhagawan itu benar-benar recharge gitu energi saya, Prof. Dua ialah satu bila kita gunakan telefon dan satu bila telefon charge sudah mau mati, bukankah kita recharge? Mengapa kita recharge? Lebih baik tak recharge. Kalau recharge kita tak boleh pakai. Jadi
banyak orang mempunyai tempat-tempat suci untuk recharge kita balik. So tempat yang paling suci ialah tempat di mana avatar, Kali Yuga Avatar sudah jalan, sudah bernafas di situ dan akhirnya bersamadhi di tempat itu. So tempat yang Bhagawan Baba bersamadhi di tempat itu mempunyai satu tenaga yang begitu luar biasa. Betul-betul kalau kita buat meditasi dan sebagainya, bila kita pergi sana, kita boleh rasa tu. So jadi tidak artinya kalau kita fikir bahawa suami tidak ada dan sebagainya. Sebenarnya puasa itu sekarang sudah menjadi lebih besar. Bergantung kepada bolehkah kita mempunyai sistem di dalam kita ni sebenarnya boleh detect tak, boleh sensitif tak. So lebih sensitif kepada energi, kita boleh dapat lebih banyak energi. So ini yang bergantung kepada kita buat meditasi, kita memurnikan hati kita, kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang baik dan sebagainya. Bila kita buat kerja-kerja seperti ini, maka kita akan dapat peluang untuk menjadi lebih sensitif kepada energi yang terdapat di samadhi suami. So, tiap-tiap kali kita pergi ke sana dan balik, badan kita akan merasa begitu senang kerana apa yang terdapat ialah aura kita. Aura kita ialah aura di sini, aura kita akan tukar, persepsi kita akan tukar. Satu lagi benda yang berlaku di situ adalah kalau kita tinggal di sana 7 hari, tiba-tiba kita tidak tahu hari apa yang kita ada itu. Sebab apa tahu? Kita tidak tengok televisyen, kita tidak terima newspaper, jadi hari pun kita sudah hilang. Kita segala kegiatan di hari-hari ialah apabila esok saya kena buat ini, besok lusa saya kena ada mesyuarat di sini. Jadi hari selalu sepanjangnya kita ada tugas kita ada obligation kita ada perjumpaan dan sebagainya. Tapi di Puttaparthi, satu hari sama dengan hari yang kedua, sama dengan hari yang ketiga. Jadi artinya di sini kita tidak ada, we are experiencing timelessness. Di Malaysia ataupun Indonesia, we are experiencing time. Di Prasanthi Nilayam is timelessness. So kalau kita sudah mengalami timelessness, maka kita di dalam satu zon meditasi, satu keadaan yang begitu baik. Jadi inilah perasaan Prasanthi Nilayam bila kita mesti dibawa balik, supaya ini merupakan satu halat tuju yang baik untuk mendalamkan lagi meditasi kita. Itu sebab kita pergi ke sana, untuk mendapatkan lebih pengalaman dan lebih inspirasi untuk membuat meditasi. Ya, setuju sekali Pak Suris. Terima kasih banyak. Oke, ya Bapak Ibu mungkin ada yang berkomentar atau bertanya tentang topik ini, silakan. Silakan. Bebas aja Bapak Ibu, jangan sungkan untuk sharing ya. Kasihan kalau jeda lama, kita manfaatkan waktunya untuk menambah wawasan. Ya. Silakan Bapak Ibu. Salam Prof. Suresh. Ya. Salam Prof. Saya hanya sharing pengalaman. Dulu sebelum saya ke Puttaparthi, jadi setiap pagi mengucapkan Suprabhatam, itu kan kita di situ kita nyebut tentang Sungai Citrawati. Jadi dalam bayangan saya Sungai Citrawati itu begitu indah, hijau, airnya jernih, dan segala keindahan lah yang saya bayangkan. Tetapi waktu pertama kali ke Puttaparthi, kebetulan musim kering, dan ketika ke Citrawati, ternyata Citrawati itu sangat kotor, banyak sampah dan banyak orang yang buang air besar, buang air besar dan sebagainya, dan banyak pengemis. Dan saya sangat-sangat terganggu dan sangat-sangat kecewa waktu pertama kali ke sana. Dan saya berpikir apa yang suami sampaikan kok ternyata kondisinya terbalik gitu. Jadi memang di luar ashram itu sebegitu terganggu terutama dengan pengemis yang banyak. Tetapi kemudian saya merenung bahwa mungkin yang suami maksudkan bukan itu gitu.
Jadi yang namanya prasanti, yang namanya kedamaian itu harusnya tergantung cara kita memandang. Jadi bagaimana perasaan kita di dalam diri. Waktu berikutnya kami ke sana ke Puttaparthi, berusaha lebih fokus hanya kepada suami dan apa yang suami sampaikan, dan lebih banyak dengan nama Semaranam. Dan ketika kemudian jalan ke Citrawati, walaupun situasinya tidak berubah di luar, jadi tetap ada pengemis, tetap kotor, tetapi hati saya begitu damai, begitu tenang, dan begitu bahagia. Jadi saya tidak terganggu lagi dengan pengemis dan segala hiruk pikuk keramaian di sana. Jadi saya akhirnya menyimpulkan, berpikir bahwa yang suami maksud itu adalah harusnya lebih ke inner peace ya, yang di dalam. Jadi karena kalau kita berharap situasi di luar akan baik, ya itu maka kedamaian kita akan sangat-sangat gampang terganggu. Itu yang saya rasakan, Prof. Mungkin Prof bisa kasih penekanan. Terima kasih. Terima kasih. So di dalam segala pengalaman ada dua jenis loka, dua jenis dunia, dunia dalam dan dunia luar. Inilah sebagai satu hukum. Hukum ini mengatakan bahawa dua jenis dunia wujud, dunia dalam diri kita dan dunia dalam dunia di luar. Selalunya segala keutamaan diberi kepada dunia di luar, di sekolah, di universitas, di mana-mana pun kita diajar bagaimanakah kita harus mengawal dunia di luar, bagaimana kita menguruskan pengalaman di dunia di luar. So banyak orang memikirkan bahawa inilah cara hidup. So untuk 85 tahun bagawan Avatar sudah turun memberikan kita satu pelajaran baru bahawa dunia di luar ialah dunia di luar hanya merupakan satu pengalaman di setakat sahaja. Tetapi kalau dunia di dalam tidak ubah, persepsi dalam kita tidak ubah, maka walaupun dunia di luar indah, walaupun begitu baik, tetapi kita tidak akan rasa bahagia kerana kita tidak beri kepentingan kepada dunia di dalam. So yang penting sekali yang kita harus faham, dunia dalamlah yang mempengaruhi dunia luar. Kalau tidak percaya, let's test the hukum. Kalau kita cek sahaja hukum ini. So sekarang saya okey, saya baik, saya pergi kerja, saya balik rumah dan sebagainya. Tiba-tiba saya dapat lihat satu perempuan yang begitu cantik sekali. So sekarang saya sudah terganggu. Mana-mana saya fikir jalan, saya selalu fikir balik itu pun. Alangkah baik si perempuan boleh jadi isteri saya. Boleh cari manakah dia hidup atau di rumah mana yang dia ada tu. So saya cuba cari segala perhatian saya diberikan kepada untuk cari perempuan itu. Artinya dunia dalam saya sudah ganggu, maka dunia di luar menjadi ganggu juga. Jadi bila saya makan tak begitu sedap, tidur tak begitu lena, selalu fikirkan pasal bagaimanakah saya mesti dapat temu balik perempuan itu dan sebagainya. Tengok, jadi dunia dalam mempengaruhi dunia luar. Dunia luar sebenarnya tidak tukar, sama sahaja. Tapi dunia dalamlah yang mempengaruhi dunia luar. So pertama kali kita pergi Citrawadi River, Sungai Citrawadi, kita nampak kotor, kita nampak ini, kita nampak itu, maka kita rasa risau. Apa pasal? Kita rasa risau sebab dunia di luar memang macam itu. So ini sudah ganggu kita. Tapi bila kita balik ke pusat pilihan, kita lihat Bhagawan, kita lihat ketentraman di situ, kebahagiaan di situ bila kita lihat suami. Jadi dengan mengatur balik dunia dalam dan menguruskan dunia dalam dengan pandangan yang luar biasa, kita lihat pandangan yang biasa yang kita nampak itu tiba-tiba tidak ada masalah. Maka semua nampak indah sahaja. Adakah dunia di luar tukar? Tidak.
Apa yang kita tukarkan? Dunia dalam. So dengan dunia dalam kita tukarkan, dunia luar pun dapat persepsi yang baik. Inilah cara bagaimana kita juga boleh dapat memperbaiki perhubungan kita dengan orang yang kita bertengkar atau marah dan sebagainya. Kalau kita betulkan persepsi kita, maka kita akan dapat satu pengalaman. Tetapi kalau kita tidak mengawal dunia dalam kita, bila-bila pun kita tidak dapat menyelesaikan masalah pertengkaran itu, kerana itu mesti dipengaruhi oleh dunia dalam. So inilah dua dunia yang ada di dalam diri kita. Satu ialah dunia dalam yang kita boleh mengawal. Satu lagi ialah dunia luar yang tidak dapat dikawal. Banyak masa dihabiskan untuk mengawal dunia di luar. Begitu sebab kita ada stres. Stres merupakan cuba kita nak mengawal dunia di luar di mana kita tidak dapat mengawalnya. So, inilah satu hukum yang begitu penting sekali. Kalau kita sudah faham, maka kita boleh lihat Citrawadi River ialah hukum dunia di luar. Tapi bila kita masuk Pershanti Nilayam dan dapat menikmati ketenteraman, ini ialah dunia dalam. Kalau kita boleh ubah dunia dalam, dunia luar pun boleh dapat dikawal. Ya. Saya Ram. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Saya. Ya, jadi yang paling penting dunia dalam kita ya semuanya. Ya. So daripada hari ini kita faham 21 perkara yang begitu penting sekali. Semua pengalaman sama seperti itu. Dunia dalam, dunia luar. Itu saja. Bila kita pergi ke kerja, bila kita mengalami apa-apa pengalaman, kesedih, kepahit ke apakah, ini apa bergantung kepada dunia dalam. So cek balik your dunia dalam, cek balik your persepsi, cek balik your fikiran, cek balik your mood, maka banyak 99% daripada segala masalah kita bergantung kepada dunia dalam, bukan dunia luar. Oh iya. Ya, itu key point yang sangat penting ya, yang harus kita benar-benar perhatikan adalah dunia dalam. Jadi actually sebenarnya orang mengadu, for example, people complain, oh ini tak bagus, itu tak bagus, oh ini dah datang. Bila orang mengadu, artinya dia cuba mengawal dunia di luar. Tetapi apa yang rosak ialah dunia dalam. Itu saja. If you are a complainer, your inner world is not there. So kita kena betulkan dunia dalam. Baru kita boleh terima. Jadi itu sebab bila kita berarti bangun pukul 4, kita queue up pagi-pagi sejuk-sejuk, kita duduk 4 jam, 5 jam, kita suami datang. Kita sudah diberi latihan. Apa itu? Dunia luar tidak begitu penting. Kawallah your dunia dalam. Buku pun saya tidak suruh you bawa ke sini. Bila you dalam queue, you just duduk sahaja, tak boleh gerak sini, tak boleh gerak sana, tunggu sahaja. Inilah satu latihan yang begitu baik sahaja bagi kepada kita yang kita belum lagi rasa bahawa latihan itu diberi kepada kita untuk apa? Untuk mengawal dunia dalam. Oh iya. Apakah itu berlaku dalam segala situasi, Prof? Ya, itu latihan kalau kita gunakan latihan yang diberi oleh Bhagawan untuk kita. Kita mesti aplikasikan pelatihan ini kepada dalam semua keadaan. Sama, tahu. Kita tidak traffic jam, saya bagi tahu, traffic jam. Oh, saya duduk Indonesia Jakarta teruk sekali, kita duduk 4 jam, 3 jam. Ayo. Actually sebenarnya saya dari datang dari Kuala Lumpur ke Jakarta 2 jam 20 minit saya rasa. Tapi daripada airport nak sampai ke hotel 4 jam. Ini keadaan macam so. Jadi so, kalau you duduk dalam kereta, okey, apa dia Jakarta, apa kereta tu tak boleh jalan ni, apa. Okey, artinya saya mengadu. Bila saya mengadu, artinya saya cuba nak mengawal dunia di luar. Tak boleh. Sebab memang traffic jam. Sudah macam tu. Jadi apa yang saya harus buat? Saya tukar persepsi saya. Tukar persepsi saya artinya sudah saya berada di dalam traffic jam 3 jam, 4 jam. So saya tidak akan sampai ke hotel. Saya sudah lepas daripada airport. So 3 jam saya berada di sini.
lebih baik saya keluarkan buku saya. 3 jam saya diberi peluang untuk baca buku ini. Saya boleh habiskan 2-3 bab dan oleh kerana traffic jam Jakarta, saya menjadi seorang ilmuwan yang lebih cerdik dan lebih pandai mungkin. 3 jam. Aduh. Saya tak payah telefon sini, tak payah telefon sana. Buat apa? Saya habiskan masa untuk meningkatkan ilmu saya. Jadi ini artinya saya sudah tahu mengawal dunia dalam. Dan kemudian saya begitu terharu dengan buku, tiba-tiba saya sudah sampai taksi, madam ma'am kena turun. Apa pasal? Hotel sudah tiba. Sudah tiba. Oh cepat. Bukan cepat, sudah 3 jam ma'am. Ya ke? Saya sudah baca pun sudah lupa masa. Artinya kita gunakan masa itu untuk keperbaikan diri. Ataupun kalau kita ada handphone, kita pakai headphone, kita pasang itu meditation music, 3 jam kita duduk dalam kereta, kita boleh buat meditasi. Tidak ada masalah. Jadi segala peluang akan diambil untuk meningkatkan kesedaran kalau kita cuba mengawal dunia dalam. Kalau kita tidak tahu mengawal dunia dalam, kita selalu pandang ke dunia luar, kita trafik jam terus, Jakarta bila trafik akan mengapa? Tak ada lain jalan ke? Mau pergi mengapa jalan? Panggil sini, panggil sini, mengadu kepada orang lain, mengadu kepada orang ini, streskan semua orang. Jadi ini pun boleh buat, tapi perlukah kita buat itu? Orang spiritual seperti kita yang sudah menjadi sairama punya pengikut dan sebagainya, adakah kita harus ikut sama orang lain yang ikutkan pengalaman yang sama? Jadi bukankah kita harus fikir dengan berbeza? Inilah soalan yang kita harus tanya kepada diri kita. Ya betul, Prof. Kadang-kadang kita terus terang saja kan bukan banyak sekali tantangannya ketika kita harus kontrol dunia dalam kita, karena kita lebih sering melihat halangan ada di luar diri kita. Apalagi kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang kita tanda kutip kita kategorikan sebagai orang sulit. Ini kok orang selalu memainkan peran sebagai penghambat gitu ya. Pokoknya orang-orang sulit. Jadi cenderung kita berpikir untuk mengubah orang itu. Padahal mungkin kita bisa coba ubah dalam diri kita, kirim cahaya banyak-banyak gitu ya. Jadi metode baru untuk menyelesaikan masalah yaitu dengan di dalam diri kita. Saya akan coba. Oke, lagi satu, saya bagi tahu. Bila daripada airport, apa pasal kita singgah di Jakarta, saya sudah terima maklumat bahawa nenek saya sakit dan saya sedang mau lawat dia. Saya datang daripada Kuala Lumpur, dia tinggal di Jakarta. So daripada airport nak jumpa nenek saya dapat 3 jam. So bukankah lebih baik kalau dari di dalam taksi saya fikirkan nenek saya dan 3 jam saya terus bagi sinaran cahaya yang begitu baik sekali. Sehingga kan at least 3 jam nak sampai ke sana, saya bagi sinaran cahaya, dia akan menjadi lebih sihat oleh kerana saya sudah bagi sinaran cahaya. 3 jam saya buat itu ataupun 2 jam saya buat itu. So, inilah cara bagaimana kita kawal dunia dalam kita. Iya. Oke, Prof. Terima kasih banyak ya menyemangati kita untuk makin berjuang dunia dalam diri kita. Cara pandang kita yang harus kita ubah. Siap berjuang. Ya, oke, fight till the end and win the race. Ya. Ya, oke, semangat. Jadi, malu nih kalau masih seperti itu. Ya, oke, Bapak Ibu, ada yang berkomentar? Sairam, silakan. Kita dibawa ke benar-benar pemahaman baru oleh Prof. Suresh. Memang kita harus berubah. Ya, silakan, Sairam. Sairam, Prof. Suresh, terima kasih. Sairam, Bro, Wayan. Sairam, terdengar ya, Mbak? Ya, silakan, Wayan, silakan.
Terima kasih Prof. Suresh atas insight-nya yang sangat luar biasa tentang bagaimana kita mengetahui pengetahuan dan tidak mengetahui pengetahuan. Nah, dari yang Prof sampaikan saya mendapatkan suatu jadi kita harus sebagai bakta itu bagaimana kita bisa menumbuhkan forbearance ya Prof ya. Jadi keteguhan hati. Nah, menurut Prof Suresh bagaimana cara melatih keteguhan hati ini Prof Suresh? Terima kasih Om Sairam. Apabila kita dulu bila seorang mau cari mantra ataupun mau cari ilmu, dia akan pergi tapak kaki guru. Di mana? Di Himalaya. Gunung Himalaya. Dia naik gunung itu, cari di bukit mana tidak tahu, tidur atas batu, tidur atas tempat-tempat yang tidak ada, pagi itu sejuk sekali, kerana dia ingin cari guru dia. Akhirnya bila dia sudah jumpa guru dia sembah kaki tapak kaki guru akan terus tidak akan beri mantra, terus akan memberikan dia kerja yang begitu susah sekali untuk membersihkan tempat, untuk berbasuh pinggan dan sebagainya. Dia mula akan berfikir saya jalan banyak batu, saya berjalan berhari-hari. Tapi saya hanya kerja sini saja, beliau belum lagi berikan saya mantra. Adakah saya buang masa? Tetapi guru itu akan memberikan dia banyak kerja. Supaya lepas kerja itu, sehinggakan badan itu menjadi begitu kurus, makanan pun sedikit dan sebagainya. Jadi, apa yang sebenarnya guru periksa ialah forbearance. Iaitu, adakah dia kesanggupan untuk melalui penderitaan ini ataupun melalui hardship ini atau suffering ini, sehingga kan mereka sanggup mau ilmu itu. Akhirnya guru itu akan berikan ilmu itu. Bila mungkin lepas 1 tahun, mungkin lepas 1,5 tahun baru dia dapat mantra. So, apa yang kita belajar daripada ini ialah seorang nak jadi spiritual, betul-betul nak jalan melalui jalan yang ditunjuk oleh Bhagawan. Satu yang kita harus belajar ialah kita mesti dapat forbearance. Forbearance artinya capability to endure pain ataupun capacity untuk mendapatkan atau mentahan kesakitan. So ini mesti berlaku, ini mesti kita ada. Kalau kita tidak ada kesanggupan ini, maka sedikit sakit sahaja kita akan terus give up. Kita tidak akan buat. So di dalam kehidupan, apa-apa yang berlaku kepada kita, kita cuba jangan mengadu satu. Kedua pula, kita mesti segala kesakitan ataupun itu kita mesti selalu senyum dan hidup sama seperti tidak ada apa-apa yang berlaku. Jadi bila kita buat sedemikian, maka kita akan dapat satu keyakinan yang kuat. Keyakinan inilah yang akan memberikan kita kesedaran yang lebih tinggi untuk menenangi masalah dan untuk menyelesaikan masalah ini. Keyakinan. So penting untuk dapatkan keyakinan daripada mempertingkatkan lagi kesedaran. So this kesedaranlah yang akan memberi kita forbearance. Orang yang tidak mempunyai forbearance ini ataupun kesanggupan untuk ini ialah orang yang belum lagi matang. Semua mau sikit tahan pun tak boleh tahan. Sekarang anak-anak kita lahir, macam mana anak lahir? Anak lahir because ibu itu boleh tahan sakit. So dia lahir macam biasa. Tapi sekarang kebanyakan ibu-ibu pergi ke cesarean. Doktor pun cakap, apa pasal? Sikit tahan pun tak boleh sakit. Tak boleh tahan. Jadi doktor bagi tahu tak apalah, kita buat cesarean. Tapi cesarean kita kena bayar kepada doktor lebih banyak daripada dengan cara normal. Kan? Normal. Ya. So doktor selalu suka pada cesarean kerana boleh memberikan hospital lebih banyak duit. Tapi penting sekali mungkin kita pun tidak boleh tahan kesakitan. Ini anak-anak kita pun sedikit tahan, tak boleh tahan. Mesti dapat, semua mau sekarang. Kerja dulu kita boleh kerja kuat, tapi anak-anak sekarang tak boleh kerja kuat. Dia mau kemewahan dengan lebih cepat. Dia mau
Jadi inilah yang kita harus ajar anak-anak kita untuk tidak apa, jangan takut. Kita mesti beri dia kesanggupan untuk menderita atau not menderita lah, what do you call it, hardship, go through hardship or restraint ataupun disiplin. Menghadapi kesulitan ya. Kesulitan ya. So jangan maaf tolonglah bagilah saya iPad, tolong dia menangis. So bila dia menangis, so kita terus belikan anak itu. Tapi kita mesti faham dan tahu, tidak berkisar, dia mesti sanggup bekerja untuk sesuatu. Ataupun dia mesti diberikan dogaan untuk cabar makan mereka untuk mencapai itu. Kalau kita tidak buat demikian, maka kita semua nak berikan dengan senang, maka mereka tidak akan belajar. So penting sekali kita ajar mereka ini supaya di dalam kehidupan mereka tahu bahawa semua yang mereka dapat ini ialah dengan kesabaran dan dengan dugaan dan juga dengan kerja kuat. Oke, tips yang luar biasa, Prof. Suresh ya. Just for your info, kemarin kita bahas di Satsang Jakarta juga, Prof, bahwa ketika kita topiknya adalah tentang menghadapi kesulitan, kebetulan jadi nyambung sekali dengan yang Prof sudah jelaskan. Yeah. Jadi banyak yang berpikir ketika ikut bagawan kita malah bebas dari kesulitan, padahal suami justru mungkin akan memberikan kita kesulitan untuk membuat kita naik kelas. Dulu kan bila kita pergi hari jadi babam, hari jadi suami, 80 bukan 80 ya, bila suami 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun. Bilik-bilik pada masa itu begitu kurang. Tetapi beribu-ribu orang sudah berkumpul di tempat suami. Jadi saya pernah pengalaman bahawa lebih 8 orang, 9 orang kita berkongsi satu bilik. Pagi-pagi nak pergi tandas dan sebagainya, kita bangun awal, banyak orang mengambil giliran, 6 orang, 7 orang ataupun 8 orang ada tinggal di dalam satu bilik. Baru-baru ini sahaja bilik yang lebih banyak, maka kita dapat 2 katil. Kalau 2 orang, ada 2 katil di dalam satu bilik. Banyak kemudahan diberikan kepada kita, tapi dulu banyak kesusahan, banyak kesulitan para bakta yang mengalami. Dulu pun bukan Pershanti Nilayam pun suami beritahu bahawa jalan dapat sampai sana begitu susah untuk sampai. Tapi sekarang segala kemudahan telah diberi. Tetapi mengapakah untuk mendapatkan tempat spiritual ini begitu susah? Kerana inilah satu cara bagaimana kita dapat meningkatkan lagi perasaan untuk mencabar diri. Semua pun kita harus mencabar diri supaya kita boleh dapat menerokoi tempat-tempat baru ataupun cabaran-cabaran baru supaya kita boleh capai lebih banyak lagi di dalam kehidupan kita. Ya, Sairam. Sekarang kita nyaman sekali ya di Prasanti, bahkan sudah ada AC ya, Prof. Dulu mandi susah gitu. Oke, ya. Terima kasih Bro Mayan atas pertanyaannya. Terima kasih Prof. Suresh. Boleh ada lagi yang bertanya atau sharing? Silakan Bapak Ibu. Kita masih ada waktu sebentar. Bila tidak ada, mungkin kita lanjut satu poin. Boleh. Ya, Sis Ayu. Sudah yang ke-7 ya, Sairam. Ya. Sairam. Ya. Lalu apakah kemurnian batin? Jadi sekarang kita bahas tentang kemurnian batin. Dengan tangan, kaki, mata, kepala, mulut, dan telinga yang meliputi segala sesuatu. Dia menembus seluruh alam semesta. Sarwatah panipadam. Tat sarwatoksi sirumukam. Sarwatah sruti maloke. Sarwa maurutya distati. Atma ada di mana-mana. Ketika engkau menyadari pernyataan dari kebenaran ini, engkau mengalami kebahagiaan sejati. Siapapun yang engkau layani dan menjadikannya merasa bahagia,
itu berarti sama dengan melayani Tuhan dan membuat Dia bahagia. Yep. Sairam. Ini melanjutkan daripada kemurnian batin itu, merupakan bahawa melalui inilah panca indera dan nyana indera yang kita ada tu merupakan tangan, kaki, kepala, mulut dan sebagainya. Inilah organ-organ yang memberikan kita instrumen untuk hidup di dalam hidup dunia ini supaya kita mengutip segala pengalaman ini. So, ini memberikan kita kalau proses untuk mendapatkan maklumat melalui organ-organ ini, memberikan kita berita, memberikan kita data ataupun informasi, dan dengan informasi inilah kita menginterpretasikan apa yang diberikan kepada kita. So, apabila kita buat interpretasi seperti ini, maka kita akan dapat persepsi daripada kita. So, penting sekali kita harus lebih menjalinkan kemurnian dengan segala aspek ini, maka persepsi kita akan menjadi lebih tepat dan lebih bererti. Kalau tidak, kita juga akan suffer from self-delusion. Self-delusion artinya kita fikir kita tidak boleh, kita berfikir sesuatu tetapi kita itu bukan sebenarnya. Kita fikir bahawa kita harus hidup dengan cara ini, tapi itu bukan sebenarnya apa yang kita harus buat. So, mengapa ini berlaku? Ialah persepsi ini sudah salah. Apa pasal ini boleh jadi salah? Kemurnian itu tidak dijaga. So, inilah cara bagaimana kita beri perhatian kepada maklumat yang datang daripada dunia melalui panca indera kita. Supaya kita boleh dapat informasi yang baik dan kita boleh hidup dengan bahagia. So, inilah kemurnian batin yang harus kita beri kepentingan. Kalau tidak, maka kita tidak akan dapat pengalaman yang sejati. Sairam. Indah sekali, Prof. Suresh. Jadi kita melayani dengan melihat Tuhan ada dalam diri setiap orang. Ya. Sairam. So bila kita buat meditasi, nanti kita ambil sinaran ini, pergi ke banyak tempat, kita pergi ke hati dan pergi ke kaki. Dan dalam biarlah, oh Tuhan, biarkanlah kaki saya jalan ke tempat-tempat yang suci. Dan bawakanlah saya ke tempat-tempat yang akan memberi kebahagiaan kepada orang lain. Jadi inilah cara kita doa. Oh Tuhan, berilah tangan-tangan yang disinari dengan cahaya ini. Biarlah tangan saya hanya untuk sembah kepada Tuhan. Biarlah tangan ini memberi pelayanan dan perkhidmatan kepada orang ramai. Dan apabila kita tengok dalam sinaran itu melalui mata, biarlah mata saya hanya pandang kepada benda-benda yang positif, benda-benda yang baik, benda-benda yang selalu saya lihat Tuhan di dalam semua orang. Jadi tengok, saya punya doa seperti mana? Biarlah telinga saya hanya dengar namamu. Biarlah telinga saya tidak dapat dengar apa-apa gosip dan sebagainya. Hanya perkara positif sajalah harus masuk ke dalam melalui telinga saya. Jadi bila saya memurnikan semua organ ini dengan doa ini memberikan kita apa? Erti dan makna cara bagaimana kita harus perang di dalam dunia ini. Bila kita nak perang, kita harus tajamkan kita punya weapon. Weapon, how you say di Indonesia? Weapon is senjata. So senjata ini haruslah ditajamkan supaya kita boleh perang dan kita boleh menang. Jadi hari-hari kita pergi ke dunia di luar, kita sebenarnya ada banyak cabaran di depan tu. So untuk menang segala peperangan yang kita buat itu, mestilah kita tajamkan organ-organ ataupun panca indera. So untuk buat demikian kita mesti doa. Oh Tuhan, biarlah lidah saya hanya cakap benar, biarlah lidah saya cakap hanya benar, dan biarlah lidah cakap perkataan-perkataan yang manis, biarlah lidah saya selalu sebut perkataan benar. Jadi bila saya doa seperti ini, saya beri tajamkan telinga saya. Saya beri peringatan kepada mulut saya, telinga saya, mata saya. Jadi kalau saya hari-hari memberikan peringatan kepada ini, bila saya perang, maka dia tidak akan tergelincir daripada landasan kita. Kita terus akan
dapat menghayati kebenaran sebab organ saya atau panca indera saya ikut apa yang saya mau. Sekarang dia ikut, kita tidak mengawal dia, dia akan terus hidup seperti apa yang dia mau. Example, makanan itu ada. Oh, itu mulut dah, ambillah, makanlah. Takkan saya mau rasa. Boleh saya rasa? Boleh saya. Apa pasal you mau rasa? Saya mau rasa. Siapa itu saya? Lidah itu cakap pada saya. Lidah cakap, saya mau rasa. You siapa? Lidah. You lidah saya. Sayalah yang harus beri arahan, bukan you beri arahan kepada saya. Sekarang panca indera sudah lari kepada dunia dan beri arahan kepada saya bahawa saya harus ikut apa yang panca indera mau. Itu sudah salah. Daripada itulah sebab mengapa pengalaman semua sudah jadi tak betul. Jadi pengalaman untuk jadi betul ialah segala apa yang kita mau mestilah dalam kawalan kita. So bila kita sudah beri kawalan, inilah cara bagaimana kita mentajamkan, memberikan kemurnian batin dengan begitu baik sekali. Maka kita boleh perang di dalam dunia ini. Kita boleh buat apa-apa. Kita tidak akan apa-apa kesan tidak akan datang kepada kita sebab kita sudah doa macam itu. Ya. Dan itu semua dimuat dalam meditasi cahaya ya, Prof? Ya, betul. Orang tidak fikir. Kadang-kadang kita bawalah sinaran ini kepada mana-mana, sinaran itu menjadi lotus itu akan panggil sana. Sekarang kita ibaratkan sekarang suami sudah datang. Habis meditasi habis. Berapa lama ibu? Oh, saya boleh duduk 2 jam. Saya boleh duduk 3 jam. Oh, itu sebenarnya apa yang kita proses itu ialah untuk mendalamkan lagi pengaruh kita untuk mengawal panca indera kita, mengawal nyana indera kita, mengawal supaya kita semua dalam kontrol kita. Maka artinya kita sudah menjadi master. Bila kita sudah jadi master, baru kita boleh jadi mastermind. Sekarang main tak boleh master, main sudah lari, pemikiran kita sudah lari di mana-mana, akhirnya kita tidak rasa shanti. Kita tidak rasa tentram dan sebagainya. Iya. Oke, luar biasa, Prof. Suresh. Kita minta waktu lagi ya, Prof. Ya, ini ada pertanyaan bagus sekali. Ya, saya baca, Prof. Ya. Oke. Sairam Prof. Suresh, poin tentang kemurnian batin ini terlihat kontradiksi dengan wacana Baba yang lain. Contohnya, jauhilah pergaulan dengan orang-orang yang tidak baik. Mohon penjelasannya. Ya, jauh itu tidak ada kontradiksi. Actually sebenarnya betul. Kalau kita doa hari-hari dalam meditasi, kita tidak payah juga cakap menjauhi. Sendiri kita boleh tahu siapa yang betul dan siapa yang salah. Sendiri sistem kita akan bagi. Ada GPS sistem di dalam kita. Orang saya tidak mau bergaul dengan orang ini. You cakap saya rantam. You akan sebutkan perkataan baik, tapi you tidak akan bergaul. Apa masalah you tidak bergaul? Sebab you rasa bahawa dengan pergaulan ini, saya tidak akan manfaat dan saya mungkin akan dipengaruhi oleh kawan-kawan yang bukan begitu baik sekali. Jadi sendiri you boleh dapat menjauhi diri. Inilah sistem yang kita akan adakan. Apa pasal kita menjauhi diri? Sebab sistem katakan bahawa orang ini bagus dan orang ini rasa tidak begitu baik. So macam mana you tahu? Tak tahu, saya ada satu sistem di bawah. Macam mana you wujudkan sistem? Saya buat meditasi, saya memurnikan tempat. Lebih murni kita, lebih sensitif kita jadi. Lebih murni, lebih sensitif. So dengan sensitif itu kita boleh dapat pergi mana-mana pun, kita boleh dapat rasa mengesan apa yang betul dan apa yang salah. Jadi diskriminasi kita menjadi lebih tajam. Dan lebih tajam diskriminasi kita, kita tahu apa yang betul dan apa yang maya. Itu kita boleh faham dan tahu. Inilah cara bagaimana kita dapat meningkatkan kesedaran. Jadi kita ibaratnya punya radar ya, Prof ya, mendeteksi. Ya. Ya, alami ya. Ya. Ya, Sairam, terima kasih. Terima kasih. Oke. Sairam bertanya. Ya, Sairam. Terima kasih, Prof. Suresh. Terima kasih. Jadi Prof. Suresh sempat mengatakan bahwa untuk mencapai kemurnian harus kita menajamkan panca indera kita atau sense kita. Nah,
bagaimana dengan menajamkan intelek Prof. Suresh? Apakah bagaimana tips Prof. Suresh itu menajamkan intelek? Karena seperti yang Begawan katakan, untuk mencapai kesadaran Atma, kita harus juga bisa menajamkan intelek kita. Terima kasih Prof. Suresh. Saya So satu cara yang baik untuk mentajamkan ialah satu saja. Kita harus tahu satu saja. Kita terus saja. Yaitu apa-apa yang kita hidup di dalam kehidupan ini dan bagaimana kita hidup di dalam kehidupan ini, satu hari kita mesti meninggal. Kita mesti meninggalkan semua yang kita kumpul. Kita mesti meninggalkan semua yang kita dapat. Semua sekali kita harus meninggalkan. So, apakah artinya? Artinya kita tidak terikat kepada dunia kita. Apabila kita tidak terikat, maka diskriminasi akan menjadi lebih kuat. Dan apabila diskriminasi menjadi lebih kuat, maka sistem kita akan memberikan kita maklumat apa yang benar dan apa yang salah. Jadi dengan ini, maka kita akan selalu dapat wawasan yang baik dan hala tuju yang baik. So dengan ini, yang penting sekali yang kita harus lihat ialah satu hari kita akan meninggal. Ini Dr. Swami said, two things you must not forget, death and God. Mengapa? Sebab bila kita meninggal, kita akan tinggalkan semua. Jadi ini akan memberikan kita satu keyakinan yang luar biasa. Bila kita sudah dapat keyakinan yang luar biasa ini, maka dengan sengaja, bukan tidak sengaja, dengan sengaja, sistem kita terus akan menjadi tajam. Semua panca indera dan nyana indera akan ikut kata kita. Kerana kita akan gunakan alat-alat ini untuk berjalan kepada hala tuju yang ada, iaitu terus kepada mengalami dan sedar apa itu Atma, dan kita akan menyedar apa itu Atma. Jadi penting sekali kita harus fikir bahawa kita ialah sebenarnya di dalam satu pelayaran, di dalam satu perjalanan. So sekarang kita ada 66 orang berikut di sini. Jadi 66 orang sudah komit bahawa kita mau berjalan bersama-sama balik kepada Tuhan. Kita sudah komit. Kalau kita tidak buat komitmen ini, maka kita tidak akan berada bersama pada malam ini. Artinya kita sudah mari kita bersama-sama berjalan ke Swami. Jadi bila kita sudah komit dengan itu, maka tugas kita ialah untuk bila jalan kita akan terus dengan sengaja menajam semua benda apa yang kita adakan, dan kita akan mempunyai disiplin dan berdikari supaya kita boleh capai matlamat kita. Jadi inilah satu persepsi yang penting sekali untuk membolehkan kita mendalamkan lagi pengalaman kita, iaitu bahawa satu hari kita akan meninggal dunia. Jadi kalau kita sudah faham itu, semua sekali menjadi perception. Jadi maka terikatan itu tidak akan menjadi satu beban kepada kita. Iya. Wah, resep dari awal ya Prof ya. Ingat selalu kematian dan ingat Tuhan. Yeah. Never forget. Yeah. Sehingga kita bisa terarah pada tujuan untuk kembali kepada Tuhan. Terima kasih banyak Prof Suresh. Terima kasih Wayan. Ada lagi yang bertanya? Ya. Ini Prof Suresh sudah oke. Oke, mungkin kita akhiri dulu sesi kita di sesi 48 ini. Namun sebelumnya, Bapak Ibu, saya ingin sampaikan bahwa sebelumnya kami dari tim Semek Sairama mengumumkan perayaan ulang tahun Sairama tanggal 7 April minggu depan. Setelah kami lihat file, ternyata April itu adalah ide Sairama. Jadi launching programnya sendiri adalah bulan Mei. Jadi kita semuanya minta maaf telah mengumumkan untuk Aprilnya, jadi kita akan rayakan di bulan Mei. Jadi tanggal minggu pertama, Rabu pertama bulan Mei nanti adalah tanggal 5. Saya berkali-kali lihat takut salah ngomong lagi. Jadi 5 Mei ya, 5 Mei ulang tahun pertama Sairama. Saya sudah sampaikan itu kepada Prof Suresh dan Bapak Ibu semuanya, mohon nanti kita berjumpa rayakan bersama-sama. Jadi Bapak Ibu sekali lagi terima kasih atas kehadirannya bersama malam ini. Terima kasih banyak Prof Suresh. Luar biasa. Ya, dan nanti mohon jangan bubar dulu, setelah ini kita akan umumkan tentang dana ya.
Ya. Ibu, saya juga minta bahawa pada perayaan pertama ini kita cuba jemput segala ahli-ahli keluarga bersama dengan peserta kita, dengan para bakta sekalian. Juga kita harapkan semua Science Center semua datang. Jadi selepas tahun pertama kita harapkan bahawa dengan publicity dan baik kita mungkin boleh berganda kali 2 untuk mendapatkan peserta. Iya Prof. Kita akan undang semuanya hadir, semakin banyak teman-teman membawa lagi kerabat, keluarga dan temannya. Kita rayakan ulang tahun Syed Ramadhani yang juga di suasana perayaan Iswa Ramadhan. Jadi Bapak Ibu nanti kita sedang ulang tahun pertamanya. Oke. Saya Ram. Sekali lagi terima kasih Prof. Sules, terima kasih Bapak Ibu semuanya, terima kasih kepada Begawan. Kita akhiri dulu hening sejenak. Saya Ram. Ya, kita akhiri sejenak, kemudian berdoa. Namun setelah berdoa mohon tetap berkenan, ada pengumuman penting dari SSKI dan tim spiritual Saya Ram. Kita hening dan panjatkan doa samasta loka sukino bhavantu. Samasta loka sukino bhavantu. Samasta loka sukino bhavantu. Samasta loka sukino bhavantu. Saya Ram, thank you. Terima kasih. See you next week. Terima kasih. Bapak Ibu, kita akan bahas Aradhana Mahasiswa ya, Saya Ram. Silakan Pak Putrika atau Brodgiri memberikan pengumuman tentang perayaan Sadhana, perayaan Aradhana Mahotsawa. Saya Ram. Kita mau doa dulu, Brodgiri, yang slide ini. Ya benar, Saya Ram. Terima kasih atas waktunya, Saya Ram. Para Bapak terkasih, semua yang hadir di sini di malam hari yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama memanjatkan doa ke hadapan Begawan ya, untuk saudara-saudara kita yang tertimpa virus corona. Semoga diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan oleh Begawan, dan mari kita kirimkan cahaya untuk mereka semua, dan kita semuanya juga diberkati perlindungan dan kesehatan. Mari duduk hening dengan mengucapkan Om Karam 3 kali, lalu bayangkan saya kasih memancar bagi mereka semua. Mari mencandikan Om Karam 3 kali, lalu menyanyikan. Shanti, Shanti, Shanti.